Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahala Nadine Adriana dengan NIM 122801011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel riset saya yang dikerjakan bersama rekan saya, Agna Naila Aziza, yaitu yang berjudul Keselamatan lalu lintas menjadi isu penting dalam pembangunan transportasi, terutama di wilayah padat kendaraan seperti Jawa Barat. Tingginya angka pelanggaran menunjukkan bahwa banyak pengendara yang tidak patuh terhadap aturan, serta selama ini tuh penegakan hukum lalu lintas seringkali mengandalkan interaksi langsung antara pengendara dengan petugas yang membukakan celah terhadap praktik pungli dan penyimpangan prosedur. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Barat, mulai menerapkan sistem tilang berbasis digital atau e-tilang, yaitu Etle Mobile. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini tuh menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data pelanggaran lalu lintas yang tercatat pada sistem Etle Mobile di wilayah hukum Polda Jawa Barat selama periode tahun 2023 dan periode tahun 2024. Next, kita masuk ke pembahasan. Selanjutnya itu, sistem elektronik mobile ini tuh telah menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis digital di wilayah Polda Jawa Barat. Berdasarkan data resminya, jumlah pelanggaran lalu lintas yang berfilter captured atau tertangkap itu sepanjang tahun 2023 mencapai 81.150 kasus. Jumlah ini tuh mencerminkan tingginya pelanggaran berlalu lintas, terutama dalam hal penggunaan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta memainkan ponsel saat berkendara. Dari angka tersebut itu sebanyak 170.275 kasus berhasil divalidasi oleh petugas. Kemudian di angka 266.889 kasus dikirimkan kepada pelanggar, serta yang terkonfirmasi itu ada di angka 39.110. Dan ditagih itu ada di 31.420 dan hanya 17.030 yang dibayar oleh para pelanggar. Selanjutnya ini ada data jadi dari tahun 2023. Nah, selanjutnya ada data tahun 2024. Memasuki tahun 2024 itu hingga tanggal 1 Januari jumlah pelanggaran yang tertangkap itu mengalami penurunan menjadi 271.080 kasus. Sebanyak 127.866 kasus berhasil divalidasi oleh petugas, kemudian 91.881 itu dikirimkan kepada pelanggar. 21.349 itu dikonfirmasi, serta yang ditagih itu ada di angka 18.441 dan hanya 8.179 yang dibayar oleh para pelanggar. Dari segi jenis pelanggaran atau non-pelanggaran, jenis yang paling dominan pada tahun 2024 itu tidak memakai helm dengan 135.540 pelanggaran atau 50% dari total kasus. Nah, pelanggaran yang tidak mengenakan sabuk keselamatan serta melanggar lampu lalu lintas itu mencatat 40.662 kasus, sekitar 15%-nya. Selanjutnya, pelanggaran berbonceng lebih dari satu sebanyak 21.686 kasus, sebanyak 8%. Menggunakan ponsel itu ada di angka 18.976 kasus, dan muatan berlebihan itu di 13.554 kasus. Menariknya, tidak ada pelanggaran terhadap traffic light atau jalur cepat yang tercatat, sebagaimana terjadi pada tahun sebelumnya. Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa pelanggaran yang bersifat kasat mata itu tidak memakai helm atau sabuk pengaman lebih mudah ditangkap oleh Etle Mobile. Dengan demikian, efektivitas Etle Mobile pada tahun 2024 itu menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam aspek konfirmasi dan pembayaran dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan validasi dan penyampaian surat kepada pelanggar itu masih perlu diperkuat melalui integritas sistem atau edukasi publik yang lebih agresif. Selain itu, perlunya perluasan titik tangkap kamera Etle dan pengembangan sistem berbasis AI itu dapat menjadi arah kebijakan strategis di masa mendatang. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa penerapan Etle Mobile di Jawa Barat itu berhasil menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas secara signifikan dari tahun 2023 sampai ke tahun 2024 awal. Meskipun efektivitas sistemnya itu meningkat, terutama pada tahap konfirmasi dan pembayaran denda, proporsi pelanggaran yang benar-benar dibayar itu masih tergolong rendah. Jadi Etle Mobile itu terbukti membantu menciptakan proses penegakan hukum yang lebih transparan dan berbasis digital. Namun,
peningkatan integritas data, edukasi publik, dan teknologi deteksi pelanggaran itu masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel riset saya dan rekan saya, Agda Naila. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.